Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah termodinamika akan membahas mengenai prinsip kerja termos dan kendaraan bermotor. Anggota dari kelompok 7 sendiri ada Lailatun Nazifah, Dewi Anifatus, Endi Rahmawati, dan Ahmad Hisyam. Di sini yang pertama akan kita bahas adalah termos dalam prinsip termodinamika. Sejarah penemuan termos yaitu termos vakum flash adalah alat bantu komponen yang mempunyai fungsi untuk menyimpan air. Di sini, menyimpan air tidak hanya menyimpan air biasa tetapi juga menjaga suhu air agar tetap. Contohnya, bila diisi air panas, maka suhu air dalam termos akan tetap tinggi karena panas tidak bisa merambat pada dinding termos. Penemuan vakum flash atau tabung hampa udara oleh Sir James Dewar di Oxford University menjadi cikal bakal penemuan termos, tempat menyimpan air panas dan dingin untuk minuman. Penemuan yang diciptakan secara tidak sengaja ini menjadi produk hotter dan cooler bagi produk minuman di dunia. Teori di atas dikenal sebagai teori superkonduktivitas. Pada saat mengerjakan proyek itu, secara tak sengaja ia menemukan tabung hampa udara, yang mana tabung itu menggantikan bejana yang selama ini terbuat dari kaca. Awalnya penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Namun, Dewar melihat peluang lain dari temuan itu. Ia kemudian mengembangkan tabung hampa udaranya menjadi sebuah termos yang mampu mempertahankan suhu dingin dan panas. Kemudian ada gambar termos. Di sebelah kanan ada tutup sumbat termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, ruang hampa udara atau vakum, dinding pelindung kaca, dan karet penahan kaca. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat termos antara lain. Yang pertama, tabung kaca yang hampa udara berguna agar udara tidak bisa kontak atau bersentuhan langsung dengan air panas. Kedua, ada styrofoam yang berguna untuk melindungi tabung kaca agar tidak kontak langsung dengan udara sekitar. Hal ini dikarenakan masih ada transfer kalor atau panas dari air ke tabung kaca. Ketiga, tutup termos sebagai isolator. Keempat, ada casing termos yang digunakan sebagai pengaman. Kemudian untuk bagian-bagian dari termos sendiri itu ada tutup sumbat termos yang berguna untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua ada dinding dalam kaca yang berguna untuk mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Yang ketiga ada dinding luar kaca yang berguna untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang keempat ada ruang hampa udara atau vakum yang berguna untuk mengatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Selanjutnya ada dinding pelindung kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Kemudian yang terakhir ada karet penahan kaca yang digunakan untuk menjaga posisi botol atau kaca tetap di tempatnya. Selanjutnya ada cara kerja termos. Termos ini menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Kemudian, suhu air tidak terkontaminasi dengan suhu lingkungannya. Lalu untuk prinsip kerja termos sendiri adalah sebagai isolator atau pencegah berpindahnya panas dari air ke udara luar. Karena tekanan udara luar untuk daerah tinggi memang lebih rendah dibandingkan di daerah dataran rendah, sehingga molekul air lebih mudah terlepas ke udara menjadi uap atau mendidih. Waktu memasak air di dataran tinggi air akan mudah mendidih. Karena titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, maka semakin rendah titik didih
zat cair tersebut di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Tekanan udaranya lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di dataran rendah, sehingga titik didih di dataran tinggi atau pegunungan lebih rendah dari daerah dataran tinggi. Karena titik di dataran tinggi lebih rendah, maka air akan cepat mendidih. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja kendaraan bermotor. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam, yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini mesin pembakaran pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya. Umumnya menggunakan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi langkah isap atau pemasukan, kompresi, tenaga, dan langkah buang, yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif yang harus diketahui untuk dapat memahami prinsip kerja mesin tersebut, yaitu TMA atau titik mati atas, atau TDC, top dead center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol. Kemudian ada TMB atau titik mati bawah, atau dapat juga kita sebut BDC, bottom dead center. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. Kemudian ada 4 langkah. Yang pertama, piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara dari mesin diesel atau gas sebagian besar mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Untuk langkah kedua, piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA, waktu penyalaan terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan atau suntikan dari bahan bakar. Langkah ketiga, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah proses yang akan menghasilkan tenaga. Kemudian yang terakhir adalah langkah keempat, yaitu piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Yang kedua ada motor dengan bahan bakar berupa bensin menggunakan konsep sistem nyala busi. Artinya, bahan bakar bisa menyala dengan menggunakan cetusan api listrik. Sementara untuk motor dengan bahan bakar solar biasanya ditemui pada kendaraan bermesin diesel. Penyalaan berjenis kompresi. Udara yang dikompresikan akan menjadi sangat panas sehingga dapat menyalakan solar. Kemudian ada langkah isap. Langkah isap merupakan langkah pertama dalam proses kerja mesin. Ketika proses ini terjadi, piston masih berada di posisi atas. Lalu katup masuk akan mengalami pembukaan dan piston bergerak ke bawah sembari mengisap bahan bakar yang sudah tercampur dengan udara ke dalam silinder. Kemudian yang kedua adalah langkah kompresi. Proses berikutnya adalah kompresi. Ketika piston sudah mencapai posisi terendah, silinder akan terisi dengan bahan bakar yang bercampur dengan udara sepenuhnya. Pada saat yang sama, katup masuk akan menutup kembali dan piston bergerak ke atas perlahan dengan mendorong isi dari silinder tadi. Langkah ketiga adalah eksplosi. Sesaat sebelum piston mencapai posisinya yang paling tinggi atau titik mati puncak,
Isi dari silinder akan dinyalakan dari cetusan api yang berasal dari busi. Cetusan ini akan menyebabkan terjadinya eksplorasi atau letupan yang kemudian mendorong piston ke bawah dengan energi yang begitu besar. Langkah keempat. Setelah eksplosi, langkah terakhir dari cara kerja mesin motor adalah langkah buang. Sesaat sebelum piston mencapai posisinya yang paling rendah atau titik mati bawah, katup buang akan terbuka. Lalu piston akan kembali bergerak menuju ke atas dan mendorong gas yang sudah melalui proses pembakaran. Lalu gas dikeluarkan melalui katup buang. Keempat proses ini akan terjadi secara berulang ketika motor digunakan. Selalu diawali oleh langkah isap dan diakhiri oleh langkah buang. Oleh karena itu, melalui 4 langkah piston akan terjadi 1 kali proses kerja. Maka motor yang menggunakan mesin ini dikenal dengan sebutan motor 4 tak atau 4 langkah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.